Sirat, jembatan di atas neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala hal yang terjadi di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan peristiwa di dunia ini. Karena semua peristiwa di akhirat adalah peristiwa yang penuh dengan keluarbiasaan dan kedahsyatan. Di antara peristiwa yang akan menakjubkan sekaligus menakutkan di alam akhirat kelak, peristiwa melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk melewati kelak di akhirat. Pengertian sirat. Sirat secara etimologi bermakna jalan lurus yang terang. Adapun menurut istilah, yaitu jembatan terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat 19 Maryam ayat 69 sampai 72. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Yang Maha Pemurah? Dan kemudian kami sungguh mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun darimu yang durhaka kepada Allah, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabb-Mu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Bentuk dan kondisi sirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian jembatan sirat dibentangkan di atas neraka dan aku adalah Rasul pertama yang menyeberanginya dan dilanjutkan dengan umatku. Pada saat itu tidak seorang pun yang berbicara, hanya para Rasul yang berbicara. Mereka mengucapkan, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Di dalam neraka terdapat beberapa besi runcing tempat menggantungkan daging, seperti duri, as-sa'dan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan duri as-sa'dan? Mereka menjawab, "Ya, kami tahu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, besi-besi runcing itu seperti duri as-sa'dan. Namun hanya Allah yang tahu sebesar apa besi-besi runcing itu. Besi-besi itu akan menyambar manusia karena amal perbuatannya yang pernah dilakukan di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, jembatan sirat merupakan jalan yang lurus sepanjang neraka. Bentuknya seperti pedang yang panjang, dapat mematahkan dan licin. Di atas jembatan sirat ini terdapat besi-besi yang berasal dari neraka. Besi-besi ini mencakar dan menyengkeram siapa saja yang dikehendaki.
Antara orang-orang yang menyeberangi Sirat terdapat orang yang berlari cepat kilat hingga akhirnya dia dapat selamat. Ada yang berlari seperti angin hingga dia selamat sampai di seberang. Ada yang berlari secepat kuda. Ada pula yang berlari biasa dan berjalan. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari selai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu, ada yang berlari secepat kedipan mata. Kilat, angin, dan kuda berlari. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan. Yang dikoyak juga selamat. Sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ubaid bin Umair bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jembatan Sirat itu berada di atas neraka. Bentuknya setajam pedang. Kedua sisi jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar runcing. Besi dan pagar runcing ini harus dilalui oleh semua orang, sehingga ada sebagian tersangkut, terkoyak. Demi jiwaku di tangannya, orang-orang yang berjumlah lebih dari Rabi'ah dan Madar akan benar-benar dikoyak oleh satu kain daging yang besar. Para malaikat yang berada di kedua sisi jembatan Sirat berdoa, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Di riwayat Baihaqi dan Ibnu Ad-Dunya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didatangkan jembatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Kami, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu?" Jawab beliau, "Licin, lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Dia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan." Muttafaqun alaih. Dan dibentangkanlah jembatan jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, "Ya Allah, selamatkan, selamatkanlah." Pada Sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon Sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, "Pernah ya, wahai Rasulullah." Maka ia seperti duri pohon Sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Usaid radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa Sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setelah kita amati dalil-dalil tersebut di atas, dapat kita istisarkan di sini sifat dan bentuk Sirat tersebut sebagaimana berikut. Sirat tersebut amat licin sehingga sangat mengkhawatirkan siapa saja yang lewat, di mana ia mungkin saja terpleset dan terperosok jatuh. Sirat tersebut menggelincirkan keadaan manusia ketika melewati Sirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, lalu diutuslah Amanah dan Rohim, tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri kanan Sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku kukorbankan, demi engkau, adakah sesuatu seperti kilat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat? Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata?
Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang, lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir di sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Orang mukmin berada di atas sirat. Ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Muttafaqun alaihi. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Muttafaqun alaihi. Dan dibentangkanlah surat di atas permukaan neraka jahanam. Maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Dan doa para rasul pada saat itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan: 1. Ketika manusia melewati sirat, amanah dan arahim, hubungan silaturahim, menyaksikan mereka, ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan amanah hubungan silaturahim. Barang siapa melalaikan keduanya, maka ia akan merasa gemetar ketika disaksikan oleh amanah dan arahim saat melewati sirat. 2. Kecepatan manusia saat melewati sirat yang begitu halus dan tajam tersebut sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla di dunia. 3. Di antara manusia ada yang melewati sirat secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, dan ada pula yang secepat kuda yang berlari kencang. 4. Di antara manusia ada yang melewatinya dengan merangkak secara pelan-pelan, ada yang berjalan dengan menggeser pantatnya sedikit demi sedikit, ada pula yang bergelantungan hampir-hampir jatuh ke dalam neraka, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam. 5. Besi-besi pengait baik yang bergantungan dengan sirat maupun yang berasal dari dalam neraka akan menyambar sesuai dengan keimanan dan ibadah masing-masing manusia. 6. Yang pertama sekali melewati sirat adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. 7. Setiap rasul menyaksikan umatnya ketika melewati sirat dan mendoakan umat mereka masing-masing agar selamat dari api neraka. 8. Ketika melewati sirat, setiap mukmin agar diberi cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla. 9. Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka menerangi dan di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Hadid 57 ayat 12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka melewati sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada cahayanya seperti gunung,
ada cahayanya yang seperti pohon, ada cahayanya tinggi orang berdiri, yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi empu kakinya, sesekali nyala, sesekali padam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.